Halo, selamat pagi adik-adik terkasih. Hari ini kita jumpa kembali dalam ibadah kita, ibadah kelas praremaja hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021. Apakah kalian merasa sukacita hari ini? Saya harap kalian semua merasakan sukacita. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama berdoa memohon hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat dan kasih karunia-Mu sehingga kami pada pagi hari ini dapat berkumpul bersama-sama di dalam ibadah online kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami memohon kepada Engkau agar Kau curahkan Roh Kudus-Mu atas kami supaya kami dapat memuliakan Engkau dan juga belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong kami supaya kami mengerti dan kami dapat memuliakan Engkau. Bapa di surga, pada saat kami juga berdoa untuk setiap adik-adik yang menonton, kiranya Tuhan yang menjamah mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk adik-adik yang mulai malas, mulai undur, ataupun mulai bosan untuk beribadah secara online. Mohon Tuhan yang dengan kasih membawa mereka kembali kepada Engkau, memberikan semangat untuk beribadah kembali. Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, hari ini kita juga diberi kesempatan untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan melalui puji-pujian berikut ini. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau
pelajaran kita pada pagi hari ini masih berlanjut dari pelajaran yang minggu lalu, yaitu tentang Rasul Paulus. Kalau minggu lalu kita belajar bagaimana Rasul Paulus mengalami titik balik dari dahulu Paulus yang seorang yang membenci kekristenan menjadi seseorang yang dipakai oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana pelayanan Paulus yang benar-benar dipakai Tuhan, seorang yang pantang mundur di dalam pelayanannya. Adik-adik, hari ini kita tidak membaca bagian Alkitab secara langsung, tetapi Lose berharap kalian bisa menyediakan dahulu kitab suci, Alkitabnya, dan mungkin juga bisa disediakan alat tulisnya ya. Nanti kita akan baca di dalam ceritanya Lose, kita akan baca bagian-bagian tertentu saja, karena hari ini firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 13 dan 14, jadi cukup banyak ya. Nah, sebelum memulai Lose mau bertanya kepada kalian, kalau misalnya kalian disuruh bersaksi tentang firman Tuhan, tentang Tuhan Yesus, tentang keselamatan, kalian bagaimana rasanya? Apakah ada rasa takut? Ya, mestinya iya ya. Lose juga sering merasa takut. Tetapi hari ini kita akan belajar teladan Paulus di dalam melayani Tuhan Yesus, di mana di dalam pelayanannya Paulus juga mengalami banyak sekali rintangan ya. Nah, hari ini kita akan belajar dari kisah perjalanan Paulus yang pertama. Mari kita lihat petanya ya, peta perjalanan Paulus yang pertama. Perjalanan Paulus yang pertama dimulai dari kota Antiokhia, daerah Silikia. Nah, di sana Paulus diutus oleh jemaat di sana untuk memberitakan firman Tuhan. Paulus berangkat bersama dengan Barnabas ya. Dari kota Antiokhia, Paulus menyeberang berlayar ya menuju ke Pulau Siprus. Di Pulau Siprus dia mendarat di daerah Salamis, kemudian ke daerah Pafos. Nah, dari Pafos kemudian Paulus menyeberang lagi ke daerah Pisidia, yaitu sebuah kota yang namanya juga Antiokhia. Jadi Antiokhia ada dua ya, satu daerah Salamis, satu daerah Silikia, dan Antiokhia daerah Pisidia. Kemudian dari Antiokhia Paulus berangkat ke Ikonium, kemudian ke Listra dan ke Derbe. Nah, dari situ perjalanan pulangnya tetap melalui kota-kota yang sudah disinggahi. Dari Derbe dia balik ke Listra, balik ke Ikonium, balik ke Antiokhia, kemudian berlayar kembali sampai ke tempat asal perjalanannya, yaitu Antiokhia daerah Silikia. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar suka dan duka Paulus. Jadi di dalam pelayanannya di setiap tempat dia mengalami halangan dan juga sukacita karena pelayanannya berhasil. Nah, hari ini Lose mengajak kalian untuk melihat perjalanan itu di setiap kota, apa yang dilakukan oleh Paulus ya. Yang pertama yaitu ketika Paulus berlayar dan tiba di ke Pulau Siprus dan tiba di daerah Salamis. Ayo kita bersama-sama membaca dari kitab Kisah Para Rasul 13 ayat 5. Setibanya di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Ini yang disebut Yohanes di sini adalah Yohanes Markus ya, jadi bukan Rasul Yohanes. Nah, diceritakan Paulus dan Barnabas tiba di Salamis dan memberitakan firman Tuhan di rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Kemudian dari situ, dari Salamis, Paulus mengelilingi pulau itu dan tiba di daerah Pafos ya.
di daerah Pafos mereka juga memberitakan firman Tuhan kepada seorang gubernur, ya, yaitu seorang gubernur yang bernama Sergius Paulus, ya. Tetapi Paulus mendapat halangan dari seorang penyihir, ya. Ada penyihirnya, ya, yang bernama Bar Yesus atau Elimas. Ayo kita baca di Kisah Para Rasul 13 ayat 8. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani. Tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya, ya. Serem ya kalau ketemu seorang penyihir, ya. Nah, tetapi Tuhan tetap memberikan pertolongannya kepada Paulus sehingga gubernur ini bisa percaya dengan apa yang dikatakan oleh Paulus. Bahkan Tuhan memberikan kuasa kepada Paulus sehingga penyihir itu menjadi buta, ya. Ayo kita lihat, ya, di ayat yang ke-10. Itu Paulus yang berkata, ya, dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut yang gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Nah, sukacitanya di dalam pelayanan di daerah Pafos ini ada di ayat yang ke-12. Melihat apa yang terjadi itu, percayalah gubernur itu dan takjub oleh ajaran Tuhan. Jadi sukacita karena pelayanannya berhasil, karena gubernur itu akhirnya percaya kepada Tuhan. Dia takjub oleh ajaran Tuhan, ya. Nah, kemudian Paulus dan Barnabas menyeberang ke daerah Pisidia, yaitu di daerah Ikonium. Nah, di daerah Ikonium ini apa yang dilakukan Paulus? Ayo kita lihat di Kisah Para Rasul 14 ayat 1. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Nah, sebelumnya firman Tuhan itu hanya dibagikan kepada orang Yahudi saja, bukan kepada orang di luar Yahudi. Tetapi melalui pelayanan Paulus, maka firman Tuhan ini pun juga diberitakan kepada orang di luar Yahudi. Salah satunya adalah orang Yunani. Nah, yang menjadi halangannya apa, ya? Ayo kita lihat di Kisah Para Rasul 14 ayat 2. Ayo kita baca sama-sama, ya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Kemudian kita baca lagi di ayat yang ke-5. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Ya, ini yang susah, ya. Kalau tidak didengarkan saja sih masih mending, tetapi mulai ada gerakan untuk menyiksa, melempari batu, ya. Tetapi Tuhan tetap memeliharakan Paulus dan Barnabas. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang dipakainya untuk memberitakan firman Tuhan.
Ya, kita lihat di ayat yang ketiga, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mukjizat, ya. Dikatakan bahwa Tuhan menyertai mereka dengan memberikan mereka kuasa untuk memberikan tanda-tanda dan mukjizat. Ini suatu sukacita di dalam pelayanannya. Setelah itu Paulus dan Barnabas mereka meninggalkan kota Ikonium, ya, setelah didengar akan dilempari batu, ya. Kemudian mereka meninggalkan Ikonium dan pergi ke daerah Listra. Nah, di Listra mereka mengajar juga, memberitakan firman Tuhan. Ayo kita baca di ayat yang ke-8. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Wah, bergembira juga ya kalau ada orang yang selama ini lumpuh dan akhirnya bisa disembuhkan. Kemudian yang menjadi halangan, wah, ada aja halangannya ya. Ternyata orang-orang Yahudi yang ada di kota Antioquia dan Ikonium itu mereka gak terima ya, mereka mengikuti Paulus ke kota Listra, ya. Ayo kita lihat ya di ayat selanjutnya. Di ayat yang ke-19. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Ikonium, dan mereka membujuk banyak orang itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Ayat 20. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia, lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke kota Derbe. Adik-adik, halangannya orang-orang yang dari Ikonium dan Antioquia tadi, orang Yahudi yang tidak terima itu, mereka datang ya ke Listra, kemudian melempari Paulus dan Barnabas dengan batu. Jadi Paulus dan Barnabas sempat dilempari batu, kemudian karena dikira sudah mati, jadi mereka diseret keluar. Tetapi sekali lagi Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang dipakainya untuk memberitakan firman Tuhan, yaitu Paulus dan Barnabas tidak mati ya. Dia bisa berdiri dan besoknya berangkat ke kota Derbe. Nah, ketika di kota Derbe, apa yang dilakukan? Ayo kita lihat di ayatnya ke-21. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Ya. Di kota Derbe dikatakan bahwa Paulus dan Barnabas juga memberitakan firman Tuhan dan memperoleh banyak murid. Nah, di kota Derbe ini tidak diceritakan halangannya ya, tidak dituliskan apa halangannya. Nah, kemudian setelah mereka mengajar di kota Derbe ini, Paulus dan Barnabas melakukan perjalanan pulang kembali ya, melewati kota-kota yang pernah disinggahinya. Jadi balik lagi ya rutenya. Habis dari Derbe kembali ke Listra, kemudian kembali ke Ikonium, terus ke Antioquia,
terus baru dari situ, dari Antiokhia berlayar kembali balik ke Antiokhia di tempat asalnya ya, Antiokhia di daerah Selikia, kembali kepada jemaat yang mengutusnya. Nah, adik-adik, dalam perjalanan tadi, dalam perjalanannya Paulus menemui banyak hal yang membuatnya sedih ya. Hal-hal yang dialami Paulus di dalam perjalanannya, yang pertama, yang menyenangkan adalah orang yang belum mengenal Allah menjadi percaya ya, banyak orang yang menjadi percaya. Tetapi yang menjadi kesedihan bahwa Paulus banyak menderita ya. Bukan hanya diolok-olok, dihujat atau dibantah, tetapi juga sempat dilempari batu ya, diseret juga. Nah, Paulus menderita demi nama Tuhan Yesus. Paulus kembali ke tempat yang pernah menyiksa dia. Dalam perjalanan pulangnya, Paulus kembali melalui tempat-tempat yang dimana Paulus pernah disiksa, untuk kembali menguatkan hati orang-orang itu, sehingga orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus boleh dikuatkan ya, mereka menjadi lebih kuat di dalam iman. Nah, seandainya ya kita menjadi seperti Saulus dan Barnabas, beranikah kita kembali ke tempat di mana kita dianiaya? Waduh, kalau misalnya ya kita pernah menceritakan firman Tuhan, bersaksi kepada seseorang, kemudian orang itu tidak menerima kesaksian kita, apakah kira-kira kita masih mau memberitakan firman lagi kepada dia? Aduh, lah diolok-olok lagi. Aduh, nanti aku dihina lagi. Nah, adik-adik, Tuhan itu tidak meninggalkan Paulus dan Barnabas. Tentu saja Tuhan pun tidak meninggalkan kita kalau kita memberitakan firman Tuhan ya. Bapa di surga memberikan kekuatan dan keberanian pada saat yang dibutuhkan ya. Mungkin kelihatannya pertolongan Tuhan itu datangnya tidak tepat, tetapi sebetulnya itu tepat, cuman kadang-kadang kita yang tidak sabar ya. Intinya bahwa ketika kita memberitakan firman Tuhan, kita tidak boleh menyerah ya. Kita harus seperti Paulus yang pantang menyerah, tetap memberitakan firman Tuhan walaupun halangannya banyak, karena Tuhan akan menolong kita. Adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini ya. Mari kita bersama-sama berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini. Tuhan, kami tahu bahwa ketika Engkau memakai Paulus untuk memberitakan firman Tuhan, maka Engkau pun pasti juga akan memakai kami untuk memberitakan tentang kebenaran firman-Mu, tentang keselamatan yang daripada Engkau. Tuhan, walaupun kami tidak memiliki keberanian dan keahlian seperti Paulus, tetapi kami tahu bahwa Tuhan pasti akan memberikan kami keberanian dan pertolongan dan juga perlindungan. Tuhan, kami menyerahkan diri kami untuk Kau pakai di dalam memberitakan firman-Mu, menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini masih harus berjuang keras menghadapi pandemi yang belum selesai ini. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau pun tidak akan meninggalkan kami, tetap memberikan kami keberanian untuk menghadapi pandemi ini dan juga memberikan kami kedisiplinan untuk mengikuti protokol kesehatan. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin, para tenaga medis, mohon Tuhan yang melindungi mereka, menjauhkan mereka dari tertular ataupun terinfeksi dari virus-virus corona ini. Bapa, kami juga berdoa untuk ketersediaan obat-obat
alat-alat, mohon Tuhan yang menjamah dan menyediakan semuanya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan gereja kami, walaupun kami tidak bisa beribadah di gedung gereja pada saat ini, tetapi biarlah Tuhan juga memberikan kami semangat, peliharakan iman kami untuk tetap percaya kepada Engkau dan dapat dipakai menjadi saksi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita di dalam dompet yang pernah dibagikan. Kita akan mengumpulkannya dengan menyanyikan pujian berikut ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami telah mengumpulkan persembahan kami ini. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis darimu. Terima kasih sudah memberikan kesehatan pada orang tua kami, sehingga mereka bisa mengambil rezeki yang telah kau taburkan ke bumi ini. Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk Helen yang sudah membawakan doa persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian untuk minggu depan tidak ada acara YouTube ya, tidak ada rekaman YouTube untuk ibadah karena kita akan ibadah Zoom bersama-sama ya pada sore hari jam 4 ya. Nanti link akan dibagikan kalau sudah dekat waktunya ya, akan dibagikan menyusul. Adik-adik, Lose berharap kalian tetap bisa menjaga kesehatan ya. Jangan lupa minum vitamin, makan yang sehat ya. Jangan makan makanan yang tidak sehat. Oke. See you next time. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.